Dari body memang kelihatan kecerdasan rohaninya dia memang. Ya. Saudara masih kuat ini? Masih bisa mengikuti? Karena yang bakal kita bahas ini adalah tentang apa sih kingdom ekonomi yang perlu kita pahami, dan kemudian bagaimana mengelola dari dalam kita, dan kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kita mengkonversikan kekayaan di dalam kita terhadap sistem dunia supaya kita bisa hidup di dunia ini dan kemudian bisa menang di dunia ini dalam sistem mereka. Halo? Kalau kita melihat tadi sudah dijelaskan sistem, dan kemudian tadi saya percaya Pastor Henry sudah memberitahukan saudara dipanggil untuk mengelola, dan sangat bagus. Ya toh? Saya berpikir bahwa memang pengelolaan itu penting buat kita. Nah, kita sekarang membahas kingdom ekonomi yang saya kira kita bertanggung jawab dalam mengelola semua pemberian Tuhan. Jadi saya tidak perlu ulangi apa yang dia sudah sampaikan. Coba pindah slides berikutnya, pindah aja. Jadi memang betul, tadi Pastor Heinze menghabiskan waktu untuk memberikan penjelasan tentang kingdom theology pada saudara. Kalau saudara tidak paham kingdom theology, sangat susah untuk memahami kingdom ekonomi dengan semua aspek-aspek yang ada di dalamnya. Jadi itu adalah hal yang saudara paling tahu ya. Saya bahkan berani jamin pada saudara, belajar teologi kerajaan membuat saudara menemukan tujuan hidup saudara yang Tuhan inginkan. Ya. Saya mau berani berkata bahwa di luar itu nggak ada tujuan lain, seolah-olah terlalu kan, saya tidak perlu katakan itu. Tapi di dalam kerajaan Allah kita menemukan tujuan Tuhan. Ya, pindah slide berikutnya. Ya, jadi ini ekonomi. Jadi sebenarnya kata ekonomi, kata yang udah biasa, pengantar ilmu ekonomi mengatakan pada kita bahwa itu ekonomi, bahasa Yunani adalah oikonomia. Ya. Sebenarnya muncul di perjanjian baru itu cuma 8 kali, nggak banyak, tapi dia muncul dengan arti yang unik. Itu. Jadi kalau diterjemahkan dia itu adalah diterjemahkan bendahara 1 kali, gubernur 1 kali, pelayan 8 kali. Jadi pikir aja, gubernur, pikir aja, pelayan, terus bendahara. Kata bendahara muncul tentu di dalam kitab Lukas pasalnya ke-16 tentang bendahara yang tidak jujur tersebut. Tapi simple. Coba kita ulang lagi tadi. Apa yang kita maksud dengan ekonomi di situ adalah pengelolaan rumah tangga. Jadi kita akan membahas pengelolaan rumah tangga, tentu dalam skop kecil. Nanti kalau sudah beli buku Kingdom Ekonomi, sudah akan dihantar dalam pengantar ekonomi, pembahasan ekonomi. Kata ekonomi muncul di tahun 18 sekian. Kemudian ada banyak. Nanti kalau buku Kingdom Ekonomi keluar, sudah boleh baca di situ. Tapi kita tidak membahas yang jadi itu adalah orang-orang yang mengelola rumah tangga atau pengelola berbagai sumber daya. Itu arti daripada oikonomos. Atau dari kata itu kita dapat kata ekonomi. Saya tidak perlu jelaskan oikos dan nomos kan, sudah tahu. Tidak perlu lah itu. Slide berikutnya. Nah, kita mau membahas bahwa kalau Tuhan punya tujuan tadi, saya kira Pastor Henry sudah katakan tadi, sudah jelas banget, sudah tinggal ikutin aja. Boleh nggak slide berikutnya sekarang? Ya, slide berikut dari ini. Kenapa dia belum muncul? Saya perlu buka slide saya kan? Ya udah, saya baca sesinya ini dia. Jadi sekali lagi yang tadi sudah, saya tidak perlu bahas lagi bahwa Tuhan mempercayai manusia. Yang paling penting kita harus ketahui bahwa Tuhan mempercayakan kita bukan cuma potensinya, tapi Dia memberitahukan pada kita cara untuk mengeluarkan potensi itu. Apakah cara yang Tuhan berikan buat kita untuk mengeluarkan potensi itu? Jawabannya simple, bekerja. Semua orang berkata, bekerja? Work is important for God. Bekerja itu penting. Makanya ada orang saking bingung teologi ya,
dia samakan semua bahwa pekerjaan tidak penting. Karena dia pikir pekerjaan tidak penting buat keselamatan. Oh memang untuk keselamatan pekerjaan tidak penting. Tapi setelah diselamatkan, pekerjaan sangat penting. Oh udah, tidak usah kerja. Kita duduk saja sampai dia datang menjemput kita ke awan-awan. Selamat datang. Jadi kita mesti tahu bahwa yang nanti akan Tuhan hakimi adalah pekerjaanmu. Bahkan bukan motivasimu. Ya. Karena nanti kalau kita mati, nanti pekerjaanmu yang bakal dinilai, Pak. Dia datanya motivasimu untuk mengerjakan, enggak. Pekerjaanmu yang dinilai. So, pekerjaanmu akan menghasilkan di dalamnya bersama motivasimu. Tapi kita ini adalah agama motivasi, kan? Kita suka tuh. Enggak, pekerjaanmu yang dinilai. Orang kalau mati, pekerjaan yang dicari. Betul gak? Kalau tidak percaya, baca aja ya, kita bakal ke situ. Tapi anyway, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13. Orang kalau mati nanti, yang mengikutinya adalah pekerjaannya. Ergon. Sangat disayangkan, ergon selalu terbanyak diterjemahkan perbuatan. Harusnya diterjemahkan pekerjaan. Pekerjaan baik. Itu ergon. Itu yang harus kita keluarkan. Jadi sekarang kita mau lihat apa yang saya sebut dengan setelah Tuhan mempercayai manusia, saya mau tunjukkan bagaimana kerajaan Allah dan ekonominya bekerja. Ini penting kita ketahui. Ya. Ketika orang memikirkan ekonomi, semua orang berpikir uang. Ya kan? Tuhan tidak memberikan uang pada siapapun dan saya akan jamin 100% Tuhan tidak punya uang. Karena uang adanya di sistem yang lain. Remember? Uang di sistem yang lain. Jadi kalau saudara minta uang dari Tuhan, Tuhan jawabnya kasih kerjaan buat saudara, bukan kasih uang. Halo? Hey? Halo? Karena dari Tuhan, Tuhan tidak pernah lempar-lempar uang dari surga. Tidak ada. Tidak tahu setan siapa yang ajar itu, saya juga ngerti. Tapi yang jelas bahwa kita mesti tahu bahwa Tuhan tidak memberikan uang kepada siapapun. Tuhan memberi yang lain yang sudah dia taruh di dalam saudara. Pasti Pastor Henry sudah jelaskan bahwa semua tentang kehidupanmu dan akhir hidupmu, semua yang untuk memenuhi kebutuhanmu sudah Tuhan taruh di dalam saudara. Sudah, itu harus kita keluarkan lewat pekerjaan kita. Oke. Apa yang menjadi perhatian Tuhan? Kalau Tuhan mau menyatakan kehendaknya, dia berkati orang supaya orang memiliki 3 kata ini. Kekayaan, harta benda, dan keberhasilan. Nah, itu jelas. Ya. Tuhan kasih itu. Jadi makanya coba pindah section berikutnya atau slides berikutnya. Ini penting saudara ketahui, ya. Ketika Tuhan memberikan dari apa yang dia miliki di kerajaan. Saya sudah bilang, di sistem kerajaan sini nggak ada uang. Yang ada adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. So there's ability, empowering structure dia taruh dalam kita untuk memperoleh kekayaan. Dan itu telah dibuktikan ketika Tuhan mengatakannya di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18. Coba mereka keluar dari sini, kemudian pergi ke Ulangan 18, Ulangan 8 ayat yang ke-18. Itu kata jelas banget, ya kan? Tuhan memberi dari apa yang dia miliki. Jadi waktu dia memberi, dia memiliki berdasarkan perjanjian. Itu narasi keempat yang kita bahas tadi. Ada perjanjian supaya manusia tidak lupa Tuhan. Supaya manusia tahu bahwa Tuhan ada di situ, Tuhan bekerja di dalam manusia dan melalui manusia. Tuhan mau, ya, tapi haruslah kamu ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan bahkan tidak langsung kasih kekayaan pada saudara. Tuhan beri kekuatan supaya saudara menghasilkan kekayaan. Betul kan? Ya. Siapa yang mau kaya? Puji Tuhan.
ada harapan ekonomi kita membaik. Sebab kekayaan yang dimaksud jangan diukur dengan ketamakan ya. Menjadi orang yang memiliki tanah kekayaan dari Tuhan itu bukan hal yang salah. Pernah dengar doa Yabes? Itu bukti. Itu Yabes anak tertolak loh. Dia lahir mamanya mati, bayangin. Jadi Yabes ini seperti anak jadi kutuk buat keluarganya. Dia teriak, Tuhan bikin saya kaya. Dan gitu Tuhan jawab doanya. Itu narasi kan. Kita belajar dari situ bahwa hey, Tuhan menghendaki. Itu dia. Jadi Tuhan memberikan kepada kita itu kekayaan. Dia memberikan harta benda, kekayaan yang berpotensi kalau di dunia itu dapat menghasilkan uang. Tapi dia berikan harta benda. Jelas. Ya. Makanya bapak-bapak iman kita, itu fathers of faith, atau patriarch of faith, Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel, itu mereka kaya semua. Mereka kaya dengan apa? Yaitu harta benda, tanah, kekayaan, ada dalam diri mereka. Gitu. Itu jelas. Dan kalau saudara baca di dalam pemahaman Alkitab bahwa kekayaan lebih daripada sekedar itu, kekayaan abadi, iman, pengenalan akan Allah, itu kekayaan, semuanya kekayaan. Bayangkan, ada orang jual buku hanya pengalaman pribadinya dengan Tuhan, best selling, kaya raya. Cuma di Indonesia jual buku nggak akan berhasil. Saya sudah ingatkan Pastor Hengce biar nanti kingdom ekonomi atau kingdom teologi laku juga itu udah bikin kamu kaya. Tuhan sudah bikin kamu kaya. Sekarang tinggal kamu keluarkan kekayaannya. Tapi logikanya jelas kan? Itu jelas bahwa kekayaan Tuhan berikan kepada kita terbanyak kekayaannya itu adalah pengetahuan, gagasan, ide, inovasi. Ya toh? Orang paling kaya di dunia karena punya itu. Gagasan, inovasi, ide yang mereka miliki dihargai oleh dunia dalam bentuk dolar, dalam bentuk rupiah. Jadi kemudian mereka uangnya bertambah banyak, tapi kekayaan mereka yang sebenarnya bukan di uangnya. Uang boleh habis, tapi kalau kamu punya gagasan, kamu tetap bisa hidup. Semua boleh hilang, harta boleh yang semua. Kalau kamu punya pemahaman yang jelas, kamu punya ide, kamu punya produk, kamu punya pemikiran, kamu punya inovasi, kamu pasti tetap bisa hidup. Semua orang bilang kenapa? Uang bisa dicari. Tapi kalau gagasan buntu, mau cari di mana? Cari narkoba, warung kopi. Enak aja. Enggak, itu jelas. Kekayaan-kekayaan abadi ini yang kita perlu paham. Yang Tuhan juga sudah taruh pada semua kita. Setiap kita kaya dengan gagasan. Sampai Paulus marah banget. Orang yang mau cari hikmat di filosofi Yunani, orang mau cari tanda di filosofi Yahudi atau filosofi Ibrani, berkata, hey, Yesus itu hikmat buat kamu. Dan dia adalah kekayaan yang tak terduga. Wah, dia udah beritahu itu. Jadi kalau saudara sudah memiliki Yesus, sudah memiliki hikmat yang berbeda. Saya perlu cerita Yusuf pada saudara? Tidak usah. Saya cerita Bote saja. Ada orang nama Bote. Mulai sebagai tukang potong rumput, ending sebagai kepala cabang Pertamina di Ambon. Orang yang dari Ambon kenal nama ini kan? Dia bernama Markus. Tapi dia panggil orang Bote. Memang Markus sebagai Bote. Orang Ambon memang ganti nama gak jelas-jelas. Tapi apa boleh buat lah. Saya lahir dari budaya itu. Saya punya nama bagus-bagus. Jonathan dipanggil Atang. Akhirnya dipelesetin jadi Ateng. Aduh. Cuma karena saya pendek. Saya menderita sekarang. Tapi anyhow, sudah saya mulai matanya mulai berbeda, jadi saya rubah. Nah, kalau Tuhan berbicara kekayaan, let's go untuk kekayaan beberapa saat. Jadi, kalau saudara baca di Alkitab ya, Tuhan tuh kalau dia senang sama orang, dia kasih tanah. Dia ambil tanah. Makanya jangan jual tanah kalau ada tanah. Jual duit aja kalau usah jual tanah. So, at the end of the day, yang punya tanah selalu lebih kaya daripada yang menjual tanah. Udah pura-pura udah tahu lagi. Itu hasil akhir. Jadi jelas, itu jelas. Alkitab beritahukan kepada kita. Kalau Tuhan senang sama orang, dia berikan tanah. Sampai ada pemazmur berkata, aduh kalau Tuhan berkenan kepadaku,
undiannya jatuh ke atas tanah. Itu pusaka, kalau kata pusaka seperti warisan dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian yang Tuhan beritahukan dalam kekayaannya dia. Nah, saya mau tunjukkan beberapa kata kekayaan di perjanjian lama pada saudara, supaya saudara tahu. Penting supaya saudara tahu apa itu kekayaan. Jangan saudara pikir kekayaan itu cuma doi. Tolong. Kekayaan lebih dari doi. Lebih dari duit. Ya toh? Doi. Tena doi. Nah. Bahasa Menadonya lebih keren. Pope. Itu dia. Miskin. Nggak ada duit. Jadi kekayaan adalah aset liquid atau sesuatu yang dapat Anda ubah menjadi uang tunai atau uang sekarang, uang elektronik atau uang apa aja sebagai alat transaksi jual beli tentunya, ya kan? Jadi di perjanjian lama itu ada beberapa kata kaya. Kita mulai kata-kata kaya di perjanjian lama kita bahas dulu sebentar. Kata yang pertama adalah kabat. Kata kabat itu sebenarnya punya pengertian kabod. Kabod artinya mulia. Ya, itu sebenarnya satu kata itu, kabat ya. Kata yang dipakai adalah kabat, yang artinya adalah berbobot atau mulia. Jadi waktu Abraham semakin kaya, dicatat di Alkitab loh. Tadinya mereka cuma pendatang biasa, tiba-tiba mereka jadi kaya. Jadi berbobot kehidupannya, jadi punya kualitas kehidupan mereka. Barulah terjadi hal yang kemudian orang mulai, begitu kekayaan ada, kuasa mengikuti. Benar nggak kira-kira statement itu? Ketika kekayaan ada, kuasa mengikuti. Kemudian terjadilah tabrakan kuasa antara Abraham dan siapa? Dan Lot. Kita tahu cerita itu. Saya tidak harus bahas pada saudara. Nah, kata itu. Jadi, rupanya Tuhan menggambarkan kekayaan yang dia maksud lah. Bukan kekayaan yang cuma uang ya. Atau kekayaan di dunia ini. Waktu Tuhan berkata kekayaan itu, dia menyebutkan bahwa itulah kualitas kehidupan yang kamu harus miliki. Ya. Tapi ada kata yang kedua yang terbanyak ditulis di Alkitab. Itu adalah asyar. Kalau asyar ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kaya, bahasa Inggrisnya rich. Everybody say rich. Rich. Rich ya, itu kaya, rich. Bahasa Inggrisnya rich. Nah, kalau cuman rich itu artinya rich itu adalah kumpulan atau akumulasi barang kekayaanmu, itu aja. Jonathan punya 1 rumah, punya 3 mobil, punya account bank sekian, kira-kira gitu. Itu kekayaan saya. Kalau saya tinggal di zaman dahulu kala, Jonathan berisi 1 dan punya 2 orang anak. Itu gak terlalu kaya di zaman ya Ayu punya anak 12. Udah gak usah ikut itu, ikut yang lain aja ya. Kemudian ditulis kata itu, kata rich itu cuma akumulasi jumlah, tapi tidak dibilang bahwa orang kaya seperti itu dapat menikmati kekayaannya. Makanya di bahasa Inggris ditambah dengan satu kata yang lain. Orang dari rich harus berpindah ke wealth. Artinya juga adalah kaya. Sebab kalau wealth bukan hanya kamu punya akumulasi kekayaan, jumlah barang kekayaan, tapi kamu punya kemampuan untuk menikmatinya. Paling enak kalau kamu kaya, tapi kamu nggak bisa kencing, itu susah. Kamu kaya, tapi kamu nggak bisa tidur, itu susah. Kamu kaya, tapi kamu nggak bisa makan, lebih susah. Dan ketiga-tiga orang seperti itu sudah saya temuin semuanya. Ya, yang kaya tapi tidak bisa tidur, saya sudah ketemu. Yang kaya tidak bisa kencing, juga saya sudah pernah ketemu. Kesimpulannya adalah belum tentu kamu punya rich dan kamu menikmatinya, belum tentu. Makanya di kitab pengkhotbah berpasal-pasal diajarkan, sia-sia itu kodong. Kau punya semua tapi tidak menikmatinya. Makanya dibilang ada orang yang punya karunia menikmati. Tapi jangan cuma punya itu, ambisi menikmati tanpa bekerja, itu dilarang. Itu namanya ingin kaya tanpa dasar, maafkan. Nah, cuma mau nikmat. Nah, makanya orang di gereja cuma cari 2 nikmat. Berpulang nih. Oke? Nah, kalau sudah wealth itu caranya kita menikmati. Tuhan ajarin di hampir seluruh kitab, misalnya kitab Bilangan, Ulangan, itu diajarin bahwa cara kamu menikmati kekayaanmu bagi sama orang lain. Lalu saya mau menikmati kekayaan saya. Bagi sama orang lain. Tahu caranya Tuhan menikmati kemuliaannya? Dia bagi kemuliaan dengan saudara. Ya, itu normal banget. Makanya berbagi itu penting.
Dosa kebanyakan orang bukan karena dia minum mabuk, tapi dia tidak bagi. Itu aja. Nah, saudara kaget. Kalau kamu beli 1 botol dan bagi pada 200 orang, kamu tidak akan mabuk, yakin saya. Cuma kasih tahu aja, bahwa prinsip berbagi itu bagus, membuat kamu tahu diri. Saya tidak ajar bahwa kalian boleh minum mabuk dan kemudian main musik, yang tidak boleh. Oke, itu kata yang kedua, asyar, itu paling banyak ditulis di kitab Amsal, kitab Pengkhotbah. Nah, tapi ada sebuah kata kaya yang saya pikir keren ini kata ini. Ini namanya gadal. Gadal itu adalah increasingly growing rich. Nah, itu dia, itu increasingly growing rich. Jadi gini, kamu kaya biasa tiba-tiba kaya naik, nah. Itu kata itu dipakai untuk Ishak yang menabur di musim kekeringan. Nah, itu biasanya pengajar-pengajar yang cari duit suka pakai ayat itu. Tapi harusnya kalau menabur musim nggak di kebaktian itu, harusnya 1 musim yang panjang. Ya, musim kering, selama musim pandemi kamu menabur, nah, itu lain. Itu ada 1 musim di mana kamu menabur, dan kemudian Alkitab bilang bahwa Ishak kian lama kian kaya sampai dia menjadi sangat kaya. Nah, itu namanya gadal. Oke. Itu sudah punya 3 kata, kabat, asyar, gadal. Tapi yang paling penting kata kekayaan ini yang keempat ini. Kata keempat ini yang disebut dengan kayil. Kayil. Sebab kayil itu kekayaan yang bukan cuma punya arti kaya, tapi punya arti kekuatan politik. Kekuatan berperang. Efisiensi menghadapi kehidupan. Karena itu kata kayil powerful banget. Jadi makanya dia tulis, kata itu punya arti kekuatan, efisiensi, kekayaan. Berarti tentara. Jadi kalau kamu kaya, kamu punya kekuatan seperti tentara. Iya. Halo? Kayil. Kayil ini yang muncul di kata Ulangan 8 ayat 18 itu yang kita baca tadi. Dia yang memberi kekuatan untuk memperoleh apa? Kata yang dipakai situ kayil. Kayil. Saya akan memperoleh kekayaan. Dan bukan kekayaan biasa. Kekayaan yang punya kekuatan politik. Punya kekuatan mempengaruhi. Kekuatan otoritatif. Bayangkan. Kekuatan itu yang kita harus miliki sebenarnya. Kalau sudah punya posisi seperti itu. Nah, sama seperti Abraham. Makanya Abraham itu dikenal pada zamannya sebagai raja. Makanya dia bertempur melawan raja. Makanya ada the story Abraham and 3 kings. Dia berhadapan sama raja Sodom, dia berhadapan dengan raja. Dia berhadapan sama raja-raja itu. Waktu kemudian kita tahu Lot diculik, diambil. Dia turun dan dia rebut kembali dari raja-raja itu. Raja-raja gemetar sama dia. Why? He has kayil. Dia punya itu. Itu yang Yusuf bikin buat Firaun. Itu yang Yusuf bikin sampai Firaun beri makan seluruh dunia. Bukan Firaun anyway, Yusuf yang kasih makan seluruh dunia. Firaun cuma ikut, apa yang dia buat, saya ikut. Logika kita kemudian mengerti bahwa pemahaman Tuhan tentang ekonomi kerajaan itu harusnya jangan dibatasi hanya untuk kepuasan diri sendiri. Harus itu mencakup sebuah upaya yang tadi dijelaskan di sesi yang pertama. Upaya keadilan, upaya perdamaian, upaya semuanya. Kalau saudara bisa gunakan uang saudara untuk membebaskan orang dari penjara, gunakan uang saudara, kenapa tidak? Kalau saudara bisa gunakan uang saudara untuk tampung pengungsi dari luar yang mungkin tidak akan mengikuti hukum, tampung mereka karena uang saudara, kenapa tidak? Kenapa saya suka nonton film Schindler's List? Karena ada seorang yang sogok tentara Nazi untuk keluarkan yang mereka sebut sekarang hari ini ada Schindler Jews. Kalau saudara pergi ke Israel sekarang, ada sebuah kampung, ada kibbutz bahkan di situ yang diberi nama dengan nama itu, Schindler. Ada tugunya Schindler. Ya. Nonton film Schindler's List mungkin kita sampai tegang-tegang, sampai darah tinggi, tapi di cerita itu dia beritahu how Oscar Schindler, Nazi, benci Yahudi juga, tapi dia pakai itu entah kesadaran apa, karena dia punya salah seorang sekretarisnya wakilnya adalah orang Yahudi. Dia kemudian catat orang-orang yang dia mau beli. Dia beli mereka pakai nama Pak. Dia catat. Tebus mereka. Bawa mereka pergi. Dan kemudian menjadi pengembang besar dari termasuk
Mereka pengembang pembuat lift terbesar di dunia. Schindler namanya. Kapan-kapan ke lift cek dong, namanya mereknya apa? Enggak semua Hokkaido mereknya, ada merek lain pasti. Merek Kokai. Ada merek gitu kan juga. Tapi yang saya mau beritahu pada saudara bahwa waktu Tuhan bicara kaya, dia tidak bicara cuma sekedar hal kecil, dia berbicara sesuatu bentuk pengaturan manajemen yang tidak biasa. Itu loh maksudnya. Oke. Aduh, saya tidak mau habiskan waktu untuk itu aja. Saya mau jelaskan ada yang lebih daripada itu. Ya. Oke, langsung kesalahan paradigma aja. Kesalahan paradigma iblis telah menipu banyak orang percaya di seluruh dunia bahwa mereka tidak perlu memiliki apa-apa di bumi ini. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Saya ingatkan pada saudara, satu-satunya tempat di mana saudara butuh kekayaan di sini. Di sorga saudara tidak perlu kekayaan itu. Sorga so kaya. Kamu siksak di atas jalan emas. Kalau memang saudara bakal tinggal lama di sana nanti. Satu-satunya tempat di mana saudara perlu kekayaan, bumi. Itu tempatnya. Jadi tolong ganti kata itu, biar saya miskin di bumi tapi kaya di sorga. Sangat tidak alkitabiah. Siapa tahu itu mengungkapkan teologi mereka, saya juga nggak tahu. Sebaliknya, banyak orang percaya yang hanya mau lewat saja di bumi. Lewat saja, kita tumpang lewat aja, kita lewat aja, wong kita musafir. Lewat aja. Enggak. Saudara harus selesaikan teologi yang salah itu. Sekarang, apakah fondasi ekonomi kerajaan? Ekonomi kerajaan Allah itu fondasinya adalah pribadi Tuhan. Jadi ekonomi kerajaan Allah fondasinya adalah pribadi Tuhan, kerajaannya, kehendaknya, dan tujuan-tujuan. Jadi fokus ekonomi kerajaan adalah pada pribadi Tuhan, karakter keserupaan, tapi juga pada itu, pada hal-hal yang lain yang mengikutinya. Kerajaannya, tujuan-tujuannya, dan kehendaknya. Berarti tujuan ekonomi kerajaan adalah to serve the purpose of the kingdom. So you have to serve the purpose of the kingdom. Dan kita sudah jelaskan tadi tentang tujuan-tujuan tersebut. Saya meyakini berkat tidak pernah berhubungan dengan uang. So berkat berhubungan dengan tujuan Allah. Karena Tuhan punya tujuan, kamu akan memerintah bumi, kamu akan menjadi serupa dengan Allah dan menguasai seluruh bumi. Makanya dia memberkati kamu, supaya kamu memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. So berkat, blessing connected to the purpose of God, not to connected for your own pleasure. No, it's not for your own pleasure. It's connected to the purpose of God. Jadi kehendak Tuhan sederhana, supaya yang di sorga terjadi di bumi. Nah, ada 4 fondasi daripada ada 5 fondasi daripada ekonomi kerajaan yang ada di bumi ini. Yang pertama hikmat. Tuhan kasih dulu kemampuan mengelola. Hikmat itu penting buat kita. Bumi ini diciptakan oleh hikmat. Alkitab mengatakan bahwa hikmat Allah menegakkan bumi. Kalau sudah baca kita pengkhotbah, waktu ini ceritanya gambarin pengkhotbah, Tuhan menciptakan bumi ini. Dia panggil hikmat dulu, yuk kita kerja sama. Kira-kira itu bahasa, bukan berarti saya maksudkan itu ya. Jadi Tuhan dengan hikmatnya. Nah hikmatnya ini digambarkan sebagai satu pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus. Itu jelas. Kita sudah bahas kan, tema Natal PGI kalau misalnya 2 tahun yang lalu. Dia telah menjadi hikmat bagi kita. Yesus. Ada sesuatu di bumi yang lebih mahal daripada emas dan perak. Itulah hikmat. Yang kedua, fondasi ekonomi yang kedua adalah tanah. Tanah. Karena tanah tempat di mana Tuhan berkati manusia. Dari tanah, dari biji-bijiannya, dari apa yang keluar di dalamnya, manusia diberkati. Potensi yang ada di dalamnya. Ya, saya bilang tadi kata tanah itu muncul 2.875 kali. Kalau kata bumi muncul 2.919 kali. Kalau kata tanah muncul 2.875 kali dalam King James Version. Word land, termasuk country, earth, dan lain sebagainya. Kata sorga muncul cuma 692 kali.
Nah, apa keuntungan tanah di situ dibilang? Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, apalagi keuntungan tanah itu untuk semua, bahkan raja dilayani dari ladang. Betul. Kalau nggak ada tanah, suruh makan kangkung dari mana? Jangan bercanda dengan tanah. Jangan bercanda. Revolusi industri Amerika telah belajar bahwa mereka sekarang mau cari tanah sudah nggak ada. Kalau orang tanya pada saya, ini mungkin perlu penelitian yang lebih mendasar. Tapi kalau orang tanya pada saya dari mana autis itu datang, ada yang bilang dari vaksin. Saya berkata itu dari makanan yang kita makan, yang sudah bukan lagi hasil tanah. Yang kita makan GMO semuanya, genetic modified organs. Yang kita makan, yang kemudian organik, yang kita makan semua itu dari semua yang termodified gitu. Kemudian anak-anak cucu kita berantakan saat sekarang ini. Jangan salahi firman Tuhan. Jangan salahi firman Tuhan. Kalau baca di Alkitab, tanah bisa marah. Tanah bisa bersuara kepada kamu. Yes. Baca Yesaya 24. Bagaimana orang yang tidak mengikat perjanjian, tanahnya menjadi kering. Tanahnya tidak menghasilkan buah. Orang yang menyangkal keilahian Tuhan, tanahnya bisa bersih, nggak ada apa-apa di dalamnya. Bisa tandus, bisa kering kerontang. Karena tanah sometimes speaks your relationship with God. Sebelum dia memperkenalkan kuasa karunia, Tuhan ingin tahu tentang hubungan kita dengan tanah. Itu penting banget. Negara-negara maju di dunia menghargai tanah mereka. Kita bikin tanah tempat sampah, kita buat semuanya. Kita pernah belajar. Saya pergi ke beberapa negara dan tanah mereka jaga dengan baik. Begitu ada tanah yang bagus, mereka bagus, maka pemandangannya indah. Seperti diatur gitu kan. Padahal kita punya lebih indah, tapi kenapa kelihatan jorok ya? Masa saya bilang salah tanah? Salah manusianya lah. Itu yang perlu diubah mentalitasnya. Jadi yang pertama adalah hikmat, yang kedua tanah, yang ketiga pertanian. Kalau ada industri, ada bisnis yang sudah kerjakan paling bagus ke depan, pertanian. Dunia sedang susah makan. Presiden kita aja ulang-ulang itu. Kita punya kekuatan pangan perlu dibangun. Saya bukan pro Jokowi. Tapi itu kata Alkitab. Kekuatan pangan perlu dibangun. Perlu. Ya, orang bakal lapar. Ya, jadi anak-anak Tuhan jangan terlalu gelojo bisnis di luar tapi lupa yang penting. Kerja sedikit jadi petani nggak apa-apa. Siapa bilang petani itu petani paling bahagia sekarang? Ya, jadi kalau misalnya sudah berkata pada Bang Jo, saya mau pindah ke Enrekang karena saya mau bikin saya berkati kamu. Pergi ke Enrekang sana, tanam. Bukan jadi petani di sana. I will agree with you. Yes, do that. Yang keempat, logam dan batu mulia. Ya, emas, perak. Itu kita bilang emas dan perak adalah milikku. Dan dia bilang uang, nggak tahu kenapa. Karena emas dan perak memang datang dari bumi ini, dikelola dengan baik. Makanya saya berteman dengan Sony Tanzo. Karena dia menghargai emas. Ya, orang Jawa juga menghargai Mas Joko, Mas Dono. Ya. Mungkin saya bercanda dengan saudara, tapi jangan pandang enteng hal-hal tersebut. Ya, hargai hal tersebut. Investasi ke situ jauh lebih baik pada investasi kepada yang nggak jelas-jelas sekarang. Anytime things yang kamu pikir blue chip kah, pink chip kah, whatever you call it. One day it's nothing. Karena yang ada cuma apa yang kamu bisa pegang di bumi ini. Tapi kita tidak mau belajar, kita mau menikmati keadaan sesaat. Kita tidak pikir jangka panjang. Tapi yang kelima adalah air. Jadi 5 hal ini, hikmat, tanah, pertanian, logam atau batu mulia. Dan yang kelima adalah air. Mengapa semua ini perlu kita perhatikan? Oke. Saya mau capai pada tujuan kita kumpul hari ini. So I have 5 to 7 minutes to finish this. Jadi, dengan cepat. Kita udah 5, kita pergi aja bagaimana mengkonversi kekayaannya itu ke dalam sistem dunia ini. Kalau apa yang Tuhan berikan pada saudara, kamu harus konversikan
Makanya ini yang paling penting. Kenali secara tepat dan benar apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri saudara. Kenali karuniamu, kenali gifting, kenali talentamu, kenali kebisaanmu. Tolong dikenali, Pak. Itu dasar. Kalau kamu udah tahu, that's it. Para pengkhotbah, para pembicara boleh khotbah sampai mereka berbusa. Tapi kalau kamu tetap tidak tahu dan tidak mengambil waktu untuk mengetahuinya, everything is gonna be in vanity, nothing, vain. Jadi apa yang saya harus pikirkan adalah kenali hal tersebut. Sudah mesti tahu kira-kira yang waktu Tuhan taruh ke atas saya berkat apa itu isinya, apa selain penyertanya apa, karunia saya apa, kemampuan saya apa. Ya, siapa tahu sudah belum tahu sampai sekarang. Itu Alkitab bilang sebenarnya Tuhan sudah tulis di sebuah buku. Jadi baca-baca buku lah, baca-baca Alkitab. Iya kan? Semua tentang hidup saudara kita bilang ditulis dalam sebuah buku. Mazmur 139 kalau tidak salah itu. Coba kita lihat ayat, apa boleh buat kita lihat sedikit ya. Saya sudah lari sangat cepat ini. Oke, coba kita lihat dulu. Mazmur 139. Saya buka juga lah. Ayatnya yang ke coba kita lihat. Ayatnya yang ke 14 barangkali. Oh enggak ya? Mazmur 139 coba lihat. Ayat berapa? Ayatnya ke-16 tepatnya. Ayat 16 bilang, matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi mata Tuhan sudah melihat, haleluya. Sekalipun dunia tidak melihat, tapi mata Tuhan telah melihat saya. Selagi aku bakal anak, bayangkan. Kata mamiku waktu saya lahir, dia duduki kepalaku. Jadi penyet katanya waktu saya lahir kepala saya. Bayangin sih, kalau saya penyet terus sampai sekarang, untung normal, tidak ada apa-apa. Mungkin adalah urat-urat putus sana sini, tapi semua normal sekarang. Terus dia terus begini. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi harusnya saudara sudah tertuang dalam sebuah buku. Makanya saya yakin sekali, mempelajari Alkitab bukan cuma kita kenal Tuhan, kita kenal diri kita. Kita tahu apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tujuan covenant bukan kita cuma mengenal Allah, kita kenal diri kita. Kita tahu apa yang dia sudah install dalam diri kita. Alkitab bilang semua itu telah ditulis dalam sebuah kitab. Makanya tolong baca-baca kitab itu. Jangan sampai sudah mau tamat kitab, kamu belum baca. Kamu baru baca pendahuluan, sudah senang. Langsung mau pergi surga, sudah baca akhir. Alkitab bilang itu, bahwa memang benar, gali potensi kita, itu penting sekali. Sebab itu semualah yang akan, ini kata saya pilih hati-hati, itu semuanya yang bakal kita konversikan, yang bakal dihargai oleh dunia. Pakai uang mungkin. Karena kita ada di sistem dunia. Kita diutus ke dalam dunia. Jadi kita perlu uang. Saya tidak bilang kita tidak perlu uang. Saya cuma bilang bahwa Tuhan tidak kasih uang. Ya. Jadi untuk melakukan hal tersebut, kita harus menjadi orang-orang yang mahir konversi. Mengkonversikan apa yang Tuhan taruh pada kita keluar. Nah tentu lewat pekerjaan, lewat karier, lewat kemampuan yang Tuhan beri buat kita. Nah. Kalau sudah pergi ke Australia dan tanya pekerjaannya Jonathan apa? Saya tidak punya pekerjaan sebenarnya. Apa pekerjaan saya? Tapi saya bekerja, Pak. Apa pekerjaannya Yesus di muka bumi ini? Selama 3,5 tahun. Wirawiri Yerusalem Galilea. Yerusalem Galilea. Dan dia jalan dengan 12 orang yang mongo-mongo.
Tapi dia tarik kesimpulan simpel, dia bilang ini, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku selama aku di dunia ini. Dia selesai pekerjaan. Ada uang yang dia kumpul? Tidak tuh. Tapi kalau baca di kitab Yesaya, jarahannya lebih banyak daripada kemenangan siapapun. Dia menjarah seluruh dunia. Dia menjarah seluruh bumi. Oke. Udahlah. Atau 5 kata penting. Mari kita lihat 5 kata penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pastor Heinze di akhir sharingnya dia di sesi yang pertama. Oke. Coba kita lihat dulu, ada 5 kata penting. 5 kata penting itu adalah berkat, berbuah, berlipat ganda, penuhi bumi, dan menguasai gerbang. Itu. Ada kata marketing di situ? Fill the earth. Marketing. Ya, itu kata yang dipakai itu adalah barak para raba malay kabas. Itu dia. Jadi memang berkat penting sekali itu. Dan sudah saya beritahu pada saudara, jangan beranggapan nanti baru dapat berkat. Berkat sudah dicurahkan pada saudara. Supaya tujuan Tuhan tercapai. Agama putar balik semuanya buat kita. Oh, nanti kalau kamu baik-baik baru kamu dapat berkat. Ya, yang nggak baca sih, nggak baca Alkitab. Oke? Parah itu berbuah. Berbuah itu produk. Produk itu kamu hasilkan dari pekerjaan yang kamu kerjakan, potensi-potensi dalam dirimu. Ya. Ya. Setelah kamu punya buah, baru kamu melipat gandakannya. Itu. Sudah bisa lihat, pekerjaan itu hal yang paling penting. Saya selalu ingatkan orang-orang bahwa mereka bisa ganti pekerjaan, change job, losing jobs, bahwa mereka harus tahu di dalam mereka ada pekerjaan yang Tuhan berikan. Nah, ini langkah praktisnya. Siap. Satu slide lagi dan slide berikutnya. Ini langkah praktisnya. Saudara harus mengeluarkan apa yang di dalam saudara. Orang suka tanya pada saya, kita sudah tahu semuanya itu Pak. Tapi kenapa kita tidak buat ya? Karena mentalmu belum mental kerajaan. Mentalmu masih mental pemberontakan. Jadi kamu pikir itu terserah lo. Lo pikir yang punya lo lah terserah lo. Lah hasilnya terserah lo juga. Di sini kalau kita perhatikan baik-baik, langkah praktisnya itu penting banget. Memiliki produk, ada yang sudah miliki, kerjaan sudah miliki. Saya tahu, ya tahu. Kalau saya mau syuting sesuatu dan minta diedit, saya tidak panggil Charles Hukom. Charles Hukom belum pernah menunjukkan bahwa dia punya talenta edit sebuah cerita. Saya panggil Alvin dong, karena saya tahu dia punya kemampuan itu, betul kan? Iya dong, ya kan? Tapi kalau saya mau atur sesuatu perjalanan, Charles Hukom. Dia akan atur, dia kasih kontak, dia kasih semuanya. Rapi. Sudah, kalau saya di presiden, dia menteri perhubungan, sudah pasti. Kemampuannya dalam arrange, mengatur, berkesinambungan, menghubungi, di luar rata-rata. Di luar rata-rata. Ya dong. Ya kan? Kalau saya perlu misalnya menerjemahkan bahasa ini ke dalam bahasa yang lain, saya panggil ahli bahasa. Ya kan? Saya sudah panggil Benggole untuk menjelaskan pada saya. Apa artinya? Saya mengenali orang dari kecakapan-kecakapan yang dia miliki. Artinya begini, if you don't know what you have, how about people outside you to know? Mereka pasti tidak akan tahu, kamu aja nggak tahu. Nah, biasanya nanti kamu tahu kalau ditempelin keras. Maksud saudara menghadapi benturan berat baru kemudian itu muncul. Ada shock therapy dalam diri saudara. Tapi ini yang saya bilang, kadang-kadang susah. Orang tidak dengan mudah mengetahui apa yang dia miliki. Jadi pulang, ini.
Cari tahu dulu apa yang Tuhan sudah tahu dalam saudara. Dan jangan suruh pendeta yang ceritakan buat saudara. Kenapa dia juga lagi sibuk cari tahu itu? Dia juga belum tentu tahu. Siapa tahu dia sebenarnya juru bangunan, dia jadi pendeta. Maksudnya? Ada kemungkinan? Mungkin aja. Ya, saya mau ketawa tapi gak jadi. Udah. Nah, sebaiknya produk yang kita miliki itu memenuhi kebutuhan. Kalau dia memenuhi kebutuhan, pasti dicari orang. Pasti dihargai orang. People will pay for that. Ya, saya tidak bilang lah bahwa saya berhikmat. Tapi saya tahulah bagaimana tolong-tolong orang untuk ngatur kehidupan. Makanya saya jadi life coach. Semua orang udah tahu, tapi saya life coach. Saya diam-diam coach. Direktur di sini, ini, saya coach mereka. Dan coach saya kalau coach orang agak mahal. Setengah jam bicara di telepon $300. Mahal itu. Kenapa mereka menghargai begitu rupa? Karena ada dong yang saya sampaikan yang tidak datang di buku yang mereka biasa baca. Yang datangnya pasti dari mana? Orang kayak saya datang dari mana coba? Emang dari warung kopi? Datang cuma pasti dari Tuhan lah. Kemudian waktu saya share ke mereka, mereka kaget. Kamu dapetin dari mana? Gitu. Dia langsung mencatat luar biasa. Itu biasa aja. Ya. Kadang kalau waktu saya lagi mengajar hal yang penting, saya lihat orang bercanda lihat lampu. Saya bilang kalau saya charge kamu $300 meninggal kamu dengan. Tapi logika berpikirnya adalah, saya tahu apa yang Tuhan berikan buat saya. Dan waktu saya melakukannya, orang memberi uang buat saya. Ya, ada juga yang enggak. Misalnya saya tadi disabotase ke RIM USA kan. Sudah 3 kali pertemuan, tiap dia tanya, tolong minta nomor rekeningnya. Saya tidak pernah jawab sampai hari ini. Jadi akhirnya dia juga gini, saya sudah malu undang Pak Jonathan, soalnya dia tidak pernah kasih nomor rekeningnya. Malulah. Tapi saya kadang-kadang bekerja dengan orang tidak harus dibayar. Mengapa? Sebab waktu saya mengeluarkan produk saya, itu hadiah yang lebih utama. Waktu saya berdiri di depan orang dan kemudian menyampaikan pewahyuan yang Tuhan berikan buat saya, itu hadiahnya lebih besar daripada apapun. Lebih besar daripada uang yang orang bisa berikan buat saya. Pertanyaannya, apakah itu memenuhi kebutuhan? Gitu kan? Tapi melayani sebuah sebab atau cause, melayani misalnya kemarin COVID, ada sebab di mana orang susah, kita kemudian layani, ada produk-produk baru. Kan ada mendadak jadi chef. Mendadak chef. Ya, makanannya enak-enak juga. Dia tidak tahu bahwa di dalam dia ada kemampuan untuk itu sampai pandemi datang. Ya, ada juga mendadak pendeta. Tiba-tiba nggak tahu dia bisa berkhotbah, tiba-tiba dia berkhotbah bagus, dia diangkat jadi pendeta setelah itu. Dia cuma kaget waktu dia harus melayani, memberikan hosti dan anggur kepada orang yang akan perjamuan. Terus dia berkata, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Mendadak pendeta itu berarti. Ya? Tapi it serve a cause. Situasi yang ada membuat dia kemudian terlibat dalam pelayanan dengan sendirinya. Ya tentu yang paling bagus adalah memecahkan solusi. Bukan memecahkan masalah, bukan menambah masalah. Memberikan solusi, jalan keluar dari masalah yang ada. Ya, tentu yang kelima, menambahkan nilai kehidupan. Jeffrey rahmat banget ya, menambahkan nilai kehidupan. Kita tambahkan kehidupan dan kehidupan orang lain. Tapi 5 hal ini sebenarnya adalah yang kita temukan semua orang bisa kerjakan. Saudara bisa kerjakan, saya bisa kerjakan. There is nothing can hold you back to do this. Tidak ada yang bisa tahan saudara lagi. Saudara bisa melakukannya. Karena sebenarnya semua kemampuannya telah tersimpan di dalam saudara. Yang paling menyedihkan adalah begini. Ketika dunia membutuhkan, yang jawabannya sudah ada di dalam saudara. Tapi saudara tidak tahu kalau itu saudara. Padahal jawaban untuk masalah dunia ada dalam ruangan ini. Tapi yang dalam ruangan ini mesti bertanya, siapakah aku ini
Jadi biji matamu. Gede banget biji mata itu. Logis berpikirnya itu gini sebenarnya. Now, our problem is tidak mempersiapkan diri. Tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Jadi kita kemudian cuma jadi korban dari apa yang disiasati dunia di luar sana. Dunia politik bilang gini, kita ikut, kita terseret, kita berantem, kita semuanya. Kita korban. Kita bukan orang-orang yang berdiri dan berkata, saya ada solusi dari semuanya ini. Tidak perlu ada yang jadi korban. Yesus sudah mati buat kita. Supaya kita memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Dan kembali pada tujuan Allah yang akan sejahterakan kehidupan kita. Nah, again, minggu ini dan mulai minggu ini, mulai besok selama 4 minggu ke depan untuk gereja Rock, kita akan membahas tentang benih. Mengenali benih juga penting sekali. Nah, kita tidak punya kesempatan untuk di sini, tapi ini dia ini. Tujuan semua ini diajarkan kepada kita supaya kemudian kita tahu bahwa begini, Tuhan menganggap kita berharga. Dia mempercayakan buminya untuk kita. Untuk menjalankan bumi, dia memberikan kepada kita kelengkapan yang sempurna. Semuanya ada di dalam kita. Udah dia rakit begitu rupa di dalam saudara. Kemudian setelah dia berkata itu, sekarang bagian kamu untuk menyatakan dirimu. Saya akan akhiri dengan membaca ayat ini. Roma pasal 8. Yuk kita baca ayat tersebut. Orang ini kalau dunia nantikan ini untuk apa ya? Kita baca ayat ini. Kita baca Roma 8 ayat 18, 19 sampai 20 aja. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tiba-tiba switch. Dia berkata bahwa kamu boleh menderita. It's okay. Penderitaan di dunia ini kecil. Yesus juga bilang, kamu menderita aniaya, tapi aku telah mengalahkan dunia. Yesus yang bilang itu kan? Ayat 19, kemudian dia berkata begini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Apa artinya ini? Teologisnya apa ini? Ada yang bilang, oh nanti kita bercahaya. Dunia nggak cari cahaya. Saudara cahayanya kan? Manusia itu adalah cahaya bagi dunia ini. Bagi bumi ini. Dari awal penciptaan kita sudah jelaskan. Dia bilang mereka sangat menantikan. Anak-anak Allah dinyatakan. Years ago kalau saya berkhotbah kita menyatakan dengan sifat Kristus lah. Enggak, ternyata enggak. Ini berhubungan dengan menyatakan semua yang Tuhan taruh yang ada di dalam saudara. Bayangkan kalau setiap kita mengeluarkannya. Bayangkan solusinya jauh lebih mudah. Dan kita tidak menyerahkan solusi dunia ini pada Mark Zuckerberg dan teman-temannya. Kenapa? Sudah pikir metaverse jalan keluar bagi dunia ini? Memang sudah bisa makan bakso di metaverse. Makanya Alkitab bilang, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Supaya dari dalam mereka menantikan anak-anak kerajaan berdiri untuk mengeluarkan kingdom economy untuk sejahterakan mereka. Itu yang ditunggu apa sebenarnya itu? Pemerintahan Kristus dan orang percaya dinyatakan atas dunia ini. Saya tidak punya jawaban teologi yang lain. Saya tidak punya jawaban penafsiran yang lain mengenai hal tersebut. Tapi kalau ditanya apa yang dinantikan, dia nantikan kita mengeluarkan semua yang sudah diberikan dalam kita di dalam Yesus Kristus. Oke, sudah berkata dari tadi mereka khotbah, mereka tidak kasih tahu tentang kita berdoakah, kita doa puasakah, kita apakah. Oke, itu boleh. Itu boleh. Kalau itu challenge you to be activated di dalamnya. Sebab doa artinya sebenarnya bukan minta, tolong. Doa artinya memutuskan bersama Tuhan. Itu arti palal.
memutuskan bersama Tuhan. Orang menerjemahkan rumah doa segala bangsa itu punya pengertian orang berdoa-doa dalam rumah itu. Enggak, dari rumah itu keputusan bangsa keluar, itu maksudnya. Loh, artinya doa memutuskan bersama Tuhan kok. Tuhan menyerahkan keputusan bumi ini ada di tangan saudara. Kelola, bereskan. Jadi waktu kita berdoa, kita cuma mau satukan aja pemahaman dengan Tuhan, sejalan aja dengan Dia. Doa puasamu, doamu, ibadah pribadimu, semuanya itu harusnya menggiring kita pada penyesuaian pada tujuan-tujuan Allah, pada kehendak Allah, sampai seluruh bumi penuh dengan pengenalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Thank you.